Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan ngaji kita kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai membahas kitab ini dalam bab tentang adabul alim fi nafsihi, adab seorang alim terhadap dirinya. Bagaimana etika atau adab seorang alim itu beretika atau mempunyai adab terhadap dirinya sendiri. Kita sampai pada poin ke-18, wathamina asyara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wathamina asyara ayyudimal harsu ala izdiyadil ilmi wal amali bimulazamatil jiddi wal istihadi wal mu'adzabati ala wazaifil awradi minal ibadah qira'atan wa iqra'an wa mutala'atan wa mudzakaratan wa ta'liqan wa hifdzan wa bahthan wa la yudayyi'u syai'an min awqati umrihi fi ghairi ma huwa bi sadadihi minal ilmi wal amali illa ma la budda minhu bi qadri darurati min aqlin wa syurbin aw naumin aw istirahatin limalalin aw adai haqqi zawjatin aw zairin aw tahsili qutin mimma yahtaju ilaihi aw li alamin aw khairihi mimma yata'addaru ma'ahu al-ishtighal. Bismillahirrahmanirrahim. Wathamina asyara utawi kang nomor 18 di antara adab seorang alim terhadap dirinya yang ke-18 ini, ayyudima iku yen tong langgengake sapa alim. Ayyudima iku yen tong langgengake sapa alim al-harsa ing sifat lobo atau ing rajin alas diyadil ilmi ing atase tambahi ilmu. Jadi hendaknya diantara adabnya orang alim itu kita harus selalu melanggengkan itu continue. Jadi kita harus continue menjaga sifat rajin kita untuk menambah ilmu itu. Wal amalu nan ngamalake bimulazamatil jiddi kelawan ngelanggengake tenanan wal istihadi lan tegese tenanan. Ada ijtihad, ada jihad, ada mujahadah. Ketiga lafal ini mempunyai akar kata yang hampir yang sama. Akar katanya itu berasal dari 3 huruf jim, ha, dan dal. Bedanya, pertama, kalau jihad itu cenderung ke fisik. Meskipun tidak semua jihad kemudian harus dilarikan atau dimaknai ke ranah fisik. Kalau mujahadah itu olah rasa atau mengolah hati. Kita melakukan mujahadah itu supaya hati kita itu tenang, supaya kita bisa menata hati kita. Itu mujahadah. Ada jihad, kalau jihad itu lebih cenderung ke fisik. Kalau mujahadah itu untuk mengolah hati kita.
atau memperbaiki hati kita. Kemudian ada ijtihad. Kalau ijtihad itu lebih cenderung bagaimana kita itu menjaga pikiran kita. Artinya kita mendayagunakan pikiran kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau dalam persoalan fikih, ijtihad itu ya untuk mengambil sebuah hukum dengan sungguh-sungguh. Kita memeras isi kepala kita gitu. Jadi ada jihad, ada mujahadah dan ijtihad. Nah, poin ke-18 ini di antara adabnya orang yang alim itu wal amalu bimulazamatil jiddi wal ijtihadi. Dia harus selalu melanggengkan jid, serius, sungguh-sungguh, wal ijtihad, dan sungguh-sungguh melakukan berpikir itu tadi. Wal muwadzabati lan merutinkan ala wadhaifil awrati ing atase pira-pira wadhifah. Wadhifah itu iso tugas utawa iso amaliyah atau rutinan. Ala wadhaifil awrati ing atase tugas pira-pira wadhifah kang bangsa wirid minal ibadati bayane saking ibadah. Ya harus sungguh-sungguh, ya mikir, ya nganggo wirid bareng. Nah ini adabnya orang alim itu seperti itu. Jadi harus punya wirid yang biasa diwiridkan setiap hari. Paling minim itu ya setelah sholat lah. Setelah sholat tuh nggak langsung pelancing, tapi ya ada wiridan gak kita sidik-sidik. Ngelanggengkan tadi qiraatan rupa maca wa ikraan lan macaake. Wa mutalaatan lan mutalaah. Mutalaah artinya ya mempelajari pelajaran yang sudah. Wa mudzakaratan lan mudzakarah lan ngiling-ngiling, diiling-iling pelajarane. Wa ta'liqon lan taklek itu artinya kayak makna gandul gitu. Atau memberi taklek keterangan. Lafal-lafal yang susah, kosakata yang susah dikasih keterangan. Wa hifdzan lan ngapalake, wa bahsan lan diskusike atau membahas. Jadi ini diantara etika orang yang alim itu, adab dari orang alim itu ya serius dalam belajar, punya wadhifah atau punya rutinan wiritan, ya mau membaca, mau mutolaah, mau mengingat-ingat pelajarannya atau ilmu yang sedang dikaji. Hal-hal yang susah kemudian dikasih taklek. Ini dalam tradisi santri kita sudah dibiasakan seperti yang kita lakukan ini. Sampai kemudian memberi taklikan itu. Iki maknanya sing angel dikai tulisan itu taklek. Kemudian juga menghafalkan dan kemudian mendiskusikan basul masail, mendiskusikan pembahasan yang sedang jadi satu persoalan. Wala yudayyi'u lan orang nyanyiake sapa alim, tidak menyanyiakan sayan yang suwi-suwi min awqati umrihi saking pira-pira wektu umure alim. Fi ghairi ma indal liyane barang. Huwa kang utawi ma huwa kang utawi alim bisodadihi iku suwali emma. Bayane minal ilmi saking ilmu wal amali lan amal. Jadi tidak menyia-nyiakan waktu umurnya itu untuk hal-hal yang berbalik atau yang tidak berhubungan dengan ilmu. Wal amalu
wala yudai'u syai'an min awqati umrihi fi ghairi ma huwa bi sadadihi minal ilmi wal amali lan amal ilama kejaba ing perkara labuda kang ora kena ora minhu saking ma bi qadri darurati kelawan kadar darurat. Hendaknya tidak menyanyiakan waktu dari umurnya itu selain untuk ilmu. Kalaupun untuk amal, ya amal yang memang harus dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan seperlunya. Biqadri darurah. Min aklin bayane saking mangan wa syurbin lan ngombe. Au namin utawa turu au istirahatin utawa istirahat lima lalin krana males atau krana capek. Jadi kalau semisal kita ya intinya kita disuruh fokus ke ilmu. Kita boleh istirahat kalau untuk makan, minum, untuk tidur, istirahat kalau memang sudah capek. Au adai haqqi zaujatin utawa nekani hae bebojoan. Ini kalau yang udah punya istri. Auzairin utawa nekani hae wong kang berkunjung atau tamu. Au tahsilikutin utawa ngasilake panganan. Mimma bayane setengah sanging barang yahtaju kang butuh sapa alim ilahi maring ma. Auli alamin ta krana lara au ghairihi utawa liyane alam mimma bayane sanging barang ya ta'azzaru kang dadi udzur ma'hu sertane ma apa istighalu ketungkul marang pelajaran. Jadi kalau memang kita sedang sakit atau ada hal yang kemudian membuat kita udzur untuk belajar, untuk mengkaji ilmu itu kita boleh. Tapi pada prinsipnya di sini kita disuruh serius, kita disuruh fokus dalam belajar itu. Belajar kok disambi-sambi itu susah. Makanya dulu itu ulama-ulama kita itu banyak yang beliau-beliau itu meninggal bahkan belum pernah menikah gitu. Bahkan belum pernah menikah. Artinya karena dia terlalu sibuk mikir ke ilmu itu sampai kemudian dia nggak sempat untuk mikir ke yang lain. Kalau kita ini kan kebalikannya, karena kita terlalu sibuk memikirkan yang lain sampai kita lupa untuk memikirkan ilmu kan gitu. Sampai kadang jadwal ngaji lali gitu kan. Nah ini kita gitu. Nah padahal kita lewat kitab Adabul Alim ini kita diingatkan bahwa adabnya ulama-ulama dulu itu ya seperti ini. Jadi memang fokus di ilmu gitu. Fokus di ilmu. Nah ini justru yang niru itu malah orang barat. Sayangnya hal demikian itu yang niru orang barat. Saya sempat cerita kepada kalian, ada salah seorang guru saya. Dulu beliau kuliah di Leiden University di Belanda itu. Mungkin kalian udah familiar dengan kitab dalam diskursus ilmu hadis itu ada kitab Al-Mu'jam Al-Mufaharas Al-Fadil Hadithin Nabawi. Al-Mu'jam Al-Mufaharas Al-Fadil Hadithin Nabawi itu bukan karyanya orang Muslim ternyata. Itu karyanya orientalis namanya Wensing. Tapi betapa spektakulernya kitab itu sampai kemudian kitab itu banyak dikonsumsi oleh orang-orang Muslim. Bahkan kitab itu kemudian ditahqiq oleh orang Muslim, oleh ulama Islam. Karena kontribusinya cukup besar kitab itu. Al-Mu'jam Al-Mufaharas Al-Fadil Hadithin Nabawi. Wensing dalam kitab itu melakukan indeksasi terhadap kata-kata hadis. Jadi kata-kata yang semisal kita kalau mencari hadis tentang ru'yah semisal, kita kok ingatnya cuma mufradatnya kata ru'yah saja.
Sampai pengen tahu ru'yah itu nanti disebutkan di kitab apa saja, kitab hadis apa saja. Apakah ada di Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, apakah ada atau tidak? Sampai buka dulu kitab Mu'jam Mufaras itu. Ini kan cukup spektakuler gitu kan. Sampai Wensing itu ketika mau wafat, itu doanya Wensing itu, kalau dia ya Tuhan ya, Tuhannya dia ya, ya Tuhan biarkan saya ini tetap nulis terlebih dahulu gitu. Ini saya masih terlalu muda untuk diambil nyawanya, kira-kira kayak gitu. Umurnya masih belum sampai 60 tahun itu udah dicabut oleh Allah, sehingga umurnya tidak sebegitu panjang. Tapi fokusnya terhadap keilmuan sungguh luar biasa. Nah, ini yang meniru itu malah orang-orang barat. Padahal nilai-nilai tentang kesungguhan dalam mengkaji ilmu itu sebenarnya muncul di ulama-ulama kita dulu gitu. Nah, ini yang kita diingatkan sekali lagi, diingatkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini. Jadi kalau ulama dulu itu terlalu fokus dalam keilmuan sampai melupakan hal-hal yang lain, bahkan untuk menikah saja itu sampai lupa. Tapi kalau kita itu beda, terlalu banyak memikirkan hal-hal yang lain sampai kita lupa masalah keilmuan ini. Ya ini satu koreksi buat kita sendiri ya. Auli alamin au ghairihi mimma yata'addaru min ahli istighal. Wa kana ba'duhum, wa kana lan ono sapa ba'dhum sebagian ulama. Wa kana lan ono sapa ba'dhum sebagian ulama layat ruku iku ora ninggal sapa ba'dhum. Adarsa ing belajar utawa ing ngaji utawa ing mempelajari satu ilmu li'urudin krana alasan, li'urudi maradin krana urud itu kalau bahasa Jawa krana anyar teko ngono. Li'urudi maradin krana alasan lara khafifin kang enteng. Sebagian ulama kita itu mereka itu enggak meninggalkan aktivitas mengajar, belajar mengajar itu hanya karena sakit yang ringan. Balkana balik ana sapa ba'dhum yastasfi iku nggawe tombo utawa ya yastasfi iku nggawe tombo sapa ba'dhum bil ilmi kelawan ilmu wa yastahilu lan ketungkul sapa ba'dhum bihi kelawan ilmu biqadril imkani kelawan kadar kemungkinane. Jadi ulama-ulama kita sebagian dari mereka itu bahkan kalau sakit itu malah kemudian belajar atau ngaji gitu. Kalau kita kan kebalikannya, sakit itu jadi alasan untuk tidak ngaji. Ya kan beliau itu sakit, ngaji itu jadi sembuh gitu kan. Balkana yastasfi bil ilmi wa yastawilu bihi biqadril imkan gitu. Jadi sakit, nggak enak badan dipakai ngaji jadi sembuh gitu. Ya, ini makom-makom ulama-ulama kita dulu itu sudah luar biasa ya. Kita harusnya tuh niru lah itu. Kalaupun nggak keseluruhan ya sebisanya lah. Waqat qala lan teman-teman wis ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu anggap mestine utawi pira-pira amal iku biniyati kelawan niat. Kudu kelawan niat atau iku tergantung niat. Nabi Muhammad SAW sudah pernah bersabda bahwa sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kenapa? Li'anna darajatal ilmi karena sedunia derajat ilmu iku darajatu warisatil anbiya'i iku derajate pewarise boro-boro nabi. Wala tanalu lan ora merkulih sapa sira
al ma'ali ing panggonan kang dhuwur illa bisyakil anfusi kejaba kelawan abote awak. Kita nggak akan peroleh derajat yang tinggi kecuali dengan diri yang bersungguh-sungguh atau kecuali dengan lelah-lelah terlebih dahulu. Wa fi sahih Muslimin lan kutub ing dalam kitab Sahih Muslim diriwayatake an Yahya saking Yahya Ibnu Katsirin rupane anak lanang Katsir. Kala ngendika sapa Yahya la yastata'u al ilmu bi rahatil jismi, la yastata'u ora bakal perkoleh, tidak bakal didapatkan apa ilmu bi rahatil jismi kelawan rahatil jismi, kelawan istirahate awak atau kelawan enak-enake awak. Sampean enak-enakan tok kok pengen dapat ilmu itu enggak mungkin. Kalau bahasanya anak muda sekarang itu mager gitu, mau belajar kok mager, ya nggak dapat ilmu gitu kan. Wafil hadis lan iku tetep ing dalam hadis diriwayatake khufat den kepung apa aljannatu swarga bil makarihi kelawan perkara kang den sengiti, kelawan perkara kang den sengiti. Memang surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci gitu. Hal-hal yang dibenci sing gak disenengi iku, makane sing hawa-hawane nggawa iso mlebokno awak dhewe nek swarga kan akeh sing gak disenengi. Akeh sing gak disenengi. Ngaji karo gak ngaji seneng ndi? Kan seneng gak ngaji. Seneng gak ngaji, padahal surga itu tadi dikelilingi oleh hal-hal yang bil makarih ini seperti ini. Bil makarih. Jadi kita memang harus menata hati kita supaya kita itu benar-benar serius ya. Benar-benar serius, benar-benar ingat ini khufat al-jannatu bil makarih. Wakilan den ngendikake syi'ran ing syair. Turiduna karep sapa sira kabeh idrokal ma'ali ing nemukake nggon kang luhur rahisatan kelawan murah atau kelawan gampang. Kita itu sering menginginkan mendapatkan posisi yang tinggi, mendapatkan derajat yang tinggi itu dengan mudah. Wala budda lan ora kena ora dunasyadi ing merkoleh madu min ibrin nahli sangking entupan tawon. Wala budda ora kena ora dunasyadi ing merkoleh madu min ibrin nahli saking entupane tawon. Kita itu sering berharap mendapatkan posisi yang tinggi. Kita berharap mendapatkan posisi yang mulia itu dengan mudah. Dengan mudah. Kita itu nggak lihat bahwasanya untuk mendapatkan madu aja kita harus bertarung dengan sengatan lebah kan gitu. Maka kita harus belajar itu, untuk dapat madu kita harus bertarung dengan sengatan lebah, apalagi kita pengen dapat ilmu gitu kan. Nah, ilmu itu kan salah satu warisan yang mulia dari para nabi. Maka wajar kita kalau mau dapat ilmu itu kemudian susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Sekali belajar belum tentu paham, itu kan diulangi lagi. Belajar yang kedua, belajar yang ketiga dan seterusnya. Turiduna idrokal ma'ani rahisatan wala budda dunasyahdi min ibrin nahli. Kita itu sering menginginkan posisi yang luhur, kita sering menginginkan mendapat derajat yang tinggi dengan mudah. Kita lupa bahwa untuk dapat madu saja itu kita harus bertarung dengan sengatan lebah. Nah, itu. Ini harus diingat-ingat. Itu untuk madu saja kita harus bertarung dengan sengatan lebah, apalagi untuk ilmu.
Bakala ngendika sapa Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu an. Hakon iku bener ala ahli ilmi yang atase ahli ilmu. Bulughu ghayati jahdihi utawi nyampeke katoke teman-temane ahlul ilmi. Fil istighsari ing dalem ngakeh min ilmihi saking ilmune ahli ilmi. Kata Imam Syafi'i hakun ala ahli ilmi bulughu ghayati jahdihi fil istighsari min ilmihi. Ya memang seorang ahli ilmu itu ya harus benar-benar ghayat jahdi. Kita ketika berupaya itu benar-benar harus serius sampai puncaknya gitu untuk mendapatkan atau memperbanyak ilmu kita. Wasabru ala kulli aridin duna talabi. Wasabru lan sabar ala kulli aridin ing atase saben-saben perkara kang anyar teka atau halangan duna talabihi selama golek ilmu. Ya harus serius, kalau memang ada halangan ya kita harus sabar. Wa ikhlasun niyati lan ikhlasin niat lillahi ta'ala krana Allah ta'ala fi idraki ilmihi ing dalem nemuake ilmune ahli ilmi. Ing dalem oleh nemu ilmune ahli ilmi nason apane nase wastimbatan lan istimbate. Warabatu lan demen ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala fil auni ing dalem pertolongan alaihi ing atase ahli ilmi. Dapat kala teman-teman ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihris jaga sira. Alama ing atase perkara yen kang manfaat apa maka ing sira. Wastain lan jaluk pitulung sapa sira billahi kelawan Allah taala halim luhur sapa Allah. Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi ta'ala. Kita disuruh menjaga. Ihris bisa diartikan jaga, bisa diartikan lobo atau rajin. Rajinlah kita melakukan hal-hal yang hal itu bisa memberikan manfaat kepada kita. Setelah itu kemudian kita minta pertolongan kepada Allah. Nah inilah bedanya kita orang yang beragama Islam dengan atau orang yang beragama dengan yang tidak beragama. Kita setelah cari ilmu itu, setelah kita berusaha itu, kemudian kita minta pertolongan dari Allah supaya kita difahamkan. Suatu saat kita butuh itu, kemudian Allah akan memberikan ilmu itu atau akan mengembalikan ingatan kita terhadap ilmu itu. Artinya di sini kita memberi porsi bahwa kita butuh Allah gitu. Tidak hanya sekedar usaha kita, tapi kita juga butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau pada akhirnya kita kok ditakdirkan pintar jadi orang yang alim, kita akan ingat bahwa kealiman atau kepandaian kita itu tidak semata-mata usaha kita, tapi juga ada kontribusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tasi'a asyara alla yastankifa an istifadati ma la ya'lamuhu mimman huwa dunahu mansaban aw nasaban aw sinnan wallahu a'lam bissawab.